Hi, welcome to my YouTube channel. It's about illustration, some tutorials, baking, mini vlog, and sharing. Don't forget to like, comment, and subscribe to support Snail Art Zakira. Thank you. Hai, kali ini aku ingin membahas tema mengambil keputusan. Seperti yang kita tahu, di dalam hidup ini pasti kita selalu dikasih banyak pilihan yang pada akhirnya menuntut kita harus bisa mengambil keputusan. Tapi masalahnya, sering kita merasa jadi ragu sama pilihan sendiri atau ragu untuk ngambil keputusan ini dan itu. Dan bahkan ketika sudah memutuskan pun, kita sering mikir, kira-kira benar gak ya keputusan yang udah diambil? Atau gimana ya kalau misalkan waktu itu ngambil keputusannya yang A bukan yang B? Pasti selalu ada kayak gitu. Gimana kalau yang pada akhirnya membuat kita stuck di satu tempat dan susah untuk move on dan terima keputusan yang udah kita ambil. Tapi aku pernah baca kalimat yang menurut aku benar-benar menarik dan membuat aku jadi berpikir, oh iya juga ya gitu. Kenapa kita nggak bisa menerima keputusan yang bahkan udah kita ambil? Kalimatnya itu kayak gini, ada sesuatu hal yang tidak kita lihat, ada sesuatu yang tidak kita dengar, dan ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Sedangkan Tuhan selalu tahu apa yang belum kita lihat, mendengar apa yang tidak bisa kita dengar, dan mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Setelah baca kalimat itu, aku langsung diam dan merasa, wah iya juga ya, maksudnya kenapa kita sampai ragu atau bahkan sampai nyesel sama keputusan yang kita ambil, padahal belum tentu pilihan yang gak kita ambil itu baik atau buruk untuk kita kan, kita gak pernah tahu kan gitu. Kita mungkin bisa menilai kayaknya ini keputusan paling terbaik deh buat kedepannya, tapi ternyata enggak juga kan, kita kan gak tahu di masa depan seperti apa. Kita nggak tahu sesuatu yang nggak ada di jangkauan kita. Namanya manusia kan benar-benar terbatas ya. Tuhan yang tahu segalanya gitu. Jadi kenapa kita harus meragukan apa yang bahkan sudah dilihat, didengar, dan diketahui oleh Tuhan? Karena seperti yang kita tahu juga, Allah pasti selalu ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Bisa jadi apa yang kita dapatkan itu menurut kita buruk, atau menurut kita aduh kok kayak gini gitu, kita nggak menerima apa yang kita dapatkan, tapi ternyata di kemudian hari itu adalah yang terbaik untuk kita. Bisa jadi kita tidak diberikan yang kita inginkan, tapi kita diberikan yang kita butuhkan. Karena yang namanya keputusan itu terbaik atau enggak itu nggak bisa kita ukur dari sudut pandang manusia gitu. Kita cuma manusia biasa yang nggak tahu apa-apa. Contoh yang pernah aku alamin waktu itu adalah di saat aku harus memilih, pilihan pertama itu adalah menerima SMA negeri. Waktu itu aku diterima di SMA negeri, tapi letaknya itu emang jauh dari rumah. Terus untuk bisa kesananya juga transportasinya masih susah, dan itu emang sekolah baru juga gitu, SMA baru juga. Dan pilihan kedua adalah daftar di SMK swasta, tapi di SMK yang dulu adalah tempat SMP aku. Kalau aku pilih SMK swasta itu 6 tahun aku di situ, di sekolah yang sama, dengan suasana yang sama, gak ada berubahnya. Jadi itu benar-benar membingungkan sih waktu itu. Satu sisi SMA negeri, dan satu sisi SMK swasta yang itu-itu aja gitu. Maksudnya tempatnya sama aja, jadi gak ada berubahnya, gak ada sesuatu yang bikin wah suasana baru nih, semangat baru gitu, gak ada. Tapi pada akhirnya aku coba untuk milih sesuatu yang memang ada di jangkauan aku dan memang aku butuhkan gitu, bukan hanya sekedar aku inginkan. Jadi saat itu aku memilih SMK swasta dan melepas SMA negeri yang padahal di situ aku udah diterima dan udah tinggal daftar aja gitu. Waktu itu ya itulah gitu, kita nggak pernah tahu kedepannya akan seperti apa gitu. Kita akan merasa kayak menyesal atau kok kenapa nggak pilih itu aja ya dulu, sekarang sekolahnya udah bagus loh padahal gitu, atau sekarang sekolahnya udah terkenal loh gitu, atau sekarang sekolahnya udah mudah loh bahkan dijangkau, udah ada transportasi dan lain gitu. Tapi ternyata banyak hal-hal di luar dari yang kita tahu gitu. Di SMK ini aku ketemu sama 5 orang yang benar-benar absurd. Baiknya itu benar-benar melebihi dari sekedar teman sih. Mereka orang-orang spesial yang mungkin gak bisa aku temuin kalau aku lebih pilih SMA negeri waktu itu. Dan emang itu di luar dari yang tadinya aku perhitungkan kan. Kayak misalkan SMA sama SMK kan pasti yang dipelajarin beda, outputnya beda, dan kedepannya juga mungkin akan beda gitu. Tapi ternyata ada hal di luar dari itu semua, di luar dari pendidikan, yang sampai sekarang tuh
berarti banget gitu. Belum tentu juga kan gitu di SMA negeri itu aku bisa ketemu sama orang-orang yang sebaik mereka, seabsurd mereka, yang bisa memotivasi aku sampai saat ini tuh belum tentu gitu. Jadi intinya apapun keputusan yang kita ambil, apapun pilihan yang kita ambil, kita harus terima itu. Entah itu kedepannya akan baik untuk kita atau buruk untuk kita, ya tetap tenang aja, karena apapun itu pasti Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Selalu percaya itu aja, dan dengan sendirinya juga kita akan bisa belajar untuk menerima apapun yang sudah diberikan, apapun yang sudah kita pilih. Fighting!